Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Indonesia Warta dan program tamu kita hari ini. Siapa yang tak kenal dengan buah durian? Buah yang bukan cuma wanginya terkenal di Indonesia, tapi juga sampai mancanegara. Kemudian saya teringat ketika saya melakukan perjalanan ke Australia, dan drivernya bilang dalam beberapa menit saya duduk, beliau bilang dari Indonesia, dan saya pernah ke Bali untuk makan durian. Wow, sampai di situ cerita tentang durian. Dan saat ini sudah ada di studio tamu kita adalah langsung petani dari Sukadanaham untuk petani durian. Nanti kita kenal lebih lanjut dengan beliau. Dan sekali lagi, durian Sukadanaham dikenal hingga Jawa karena Guru Besar Hortikultura Universitas Lampung, Bapak Susiladi Esti Widodo, menyebut durian putar alam Sukadanaham termasuk varietas unggul nasional. Kita ke tamu kita hari ini. Assalamualaikum, Pak Bunia. Waalaikumsalam ya. Oke, Pak Buniani, apa kabar Pak? Oh, sehat aja. Sehat. Ya. Pak, apakah pagi hari ini durian sudah ada yang runtuh atau jatuh sendiri Pak? Oh, ada satu duanya ada. Kalau pagi ini sudah ada. Oh iya, apakah termasuk gigi berkurang karena kebanyakan makan durian Pak? Oh betul. Ya. Oke, ya. Baik Pak. Pak Bunia, sehat dong ya dengan keluarga. Gimana Pak, pagi ini apakah durian di kebun Bapak tumbuhnya bagus atau seperti apa Pak? Untuk pagi ini Pak? Ya, kalau untuk pagi ini alhamdulillah bagus. Ya. Ini yang membedakan ciri khas durian Sukadanaham dengan durian-durian lain itu seperti apa? Karena ini kan kita tahu terkenal sekali. Nah, di Sukadanaham juga kan ada Tugu Durian tuh Pak Bunia. Seperti apa? Begini, masalah durian Sukadanaham ini dikarenakan terkenalnya, bagusnya, dikarenakan dia jatuh langsung dari pohon, jatuh matang asli. Luar biasa. Iya. Itu langsung ditangkap Pak gitu Pak? Oh enggak. Kalau misalnya durian ini dia tuh jatuh sendiri ke tanah. Ya. Jatuh sendiri ke tanah. Ya. Saya pikir ke pangkuan Pak. Ya. Pak Bunia, apalagi sih ciri khasnya selain durian yang bagus itu durian Sukadanaham jatuh sendiri ke tanah atau seperti apa? Ada lagi Pak ciri khas? Apa dari kecil sudah kelihatan dari pas pentil ya bisa dibilang ya? Oh, kalau misalnya durian ini kelihatan bagusnya ini bagaimana dari bibit kita nanamnya. Bibit. Ya. Kalau bibitnya tadinya bagus, ya tumbuhnya juga bagus, sama dagingnya juga bagus, rasanya juga enak. Ya. Pak Bunia, sejak kapan sih durian Sukadanaham itu mulai dikenal dan sudah mulai tersohor kemana-mana? Orang dari luar Lampung mencari durian Sukadanaham, Pak. Kalau durian Sukadanaham ini, sejak saya umur saya sekolah tahun 65 itu sudah terkenal itu Mbak. Ya. 65 Pak? Ya tahun 65. Baiklah, saya belum lahir Pak. Ya. Terus Pak? Ya sejak dari tahun 65 sampai sekarang ini ya masih dikenal kalau durian Sukadanaham ini bagus sama manisnya. Pak, di Sukadanaham ini sekarang kira-kira, kalau boleh dikira-kira ada berapa batang durian dan kira-kira ini sebagian milik memang asli warga Sukadanaham atau punya orang lain nih Pak? Oh begini, ya kalau sudah berapa tahun yang lewat ini mungkin adalah antara 10-15 tahun ini tanah milik Sukadanaham ini udah banyak kejual. Ya ada yang diambil orang Cina tanahnya. Nah, jadi kalau sekarang ini mungkin lokasi Sukadanaham ini paling sekitar 10% lagi lah. 10% lagi Pak. Ya. Sudah banyak yang mengambil alih ya Pak. Betul. Dan kemudian Pak Bunia juga termasuk yang 10% itu. Oh iya. Ya. Pak Bunia, durian kan kita tahu bahwa itu sangat manis, ya kan, yang durian yang bagus. Ini kadang-kadang kalau misalnya kita cium dari wanginya aja, belum tentu kualitas dalamnya ya Pak Bunia. Betul. Ya? Nah, boleh tahu nih Pak, apa ada ciri khas wangi tertentu untuk durian atau seperti apa Pak? Untuk menandakan bahwa durian itu manis. Ada.
Sebab begini, masalah durian ini ya ada banyak ininya lah ya. Yang jatuh asli ini ada yang nggak manis ini karena kan dia belum pol tuanya. Belum Ya. apa Pak? Belum pol tuanya. Belum pol. Ya kena tua, dia kan jatuh juga Mbak kalau kena angin kan. Tapi durian ini ya mentah. Kalau yang manis ini pol udah tuanya udah pol, matangnya juga istilahnya pol jatuhnya udah matang betul, nggak dipaksa itu. Nah itu manis itu Mbak itu. Pak, boleh tahu nggak sih ketika mungkin saya diajak ke kebun durian, kemudian saya ngelihat durian itu pol tuanya tuh ciri-ciri seperti apa Pak? Ini begini Mbak, pol tuanya ini kan masalah durian ini Mbak ya, dari kembang itu 3 bulan dia baru jatuh. Itu normal. 3 bulan baru jatuh. Dari kembang. Ya, ini dari kembang. Dari kembang. Ya. Jadi durian ini kalau ciri-cirinya dia udah tua ini bulu cucuk bulunya ini lain Mbak daripada yang muda, durinya ini. Oke, baik. Ya. Duri ini kalau dia udah agak jarang bulunya ini istilahnya dia sudah pol tuanya. Ya. Kalau dia jarang. Ya. Ya. Tapi kalau dia masih rapat Mbak, perbedaannya itu sama wajah roman ini lain Mbak. Kalau dia udah pol tuanya, dia agak ngetuaan. Kalau dia agak muda itu agak hijau-hijauan itu. Ya. Pak Bunya, itu Pak Bunya bicara masalah ciri-ciri kalau durian yang sudah pol tuanya. Bahasanya Pak Bunya lucu ya, Ya. pol tuanya. Iya, pol Sekarang tuanya. kalau misalkan Yudi tanya nih, kalau manusia kalau pas pol tuanya ciri-cirinya apa Pak Bunya? Kalau pol tuanya, kalau manusia ini rambutnya putih. Oke, luar biasa. Ya. Pak Bunya, Ya. ini tadi bicara masalah durian yang dari wanginya seperti apa, kemudian durinya sudah mulai merenggang Ya, mungkin betul. ya ketika dia sudah kelihatan matang sendiri Ya. di pohon, dan itu ciri-cirinya 3 bulan setelah jatuh dari bunga. Oh iya ya. Betul. Seperti itu ya Pak Ya. Bunya ya. Oke Pak Bunya, mau tanya lagi, ini kan ada 3 nih contohnya. Yang ini durinya rapat-rapat Pak Bunya. Iya ya. Yang ini agak jauh-jauh, agak renggang-renggang. Tapi ini tercium dari tadi dari 500 meter, dari 1 kilo saya jalan, ini Iya, sudah iya. tercium wangi Pak Bun ya. Iya. Itu ini ada dua ciri khas yang berbeda ini memang bagus semua seperti ini Pak Bagus Bun. semua. Hmm. Sama ini Mbak, durian ini kan bukan satu batang, beda-beda batang ini. Oh, ibaratnya kalau manusia beda orang tua. Ya. Jadi saya sengaja yang saya bawa 4 durian ini lain-lain pohonnya. Oh. Bukan satu pohon, bukan. Jadi memang ada jenis-jenis, ada yang seperti ini hijau tapi Oh ya. gitu ya. Sebab masalah durian ini Mbak ya, durian ini belum tentu dia ini seumpamanya baunya wangi, ya itu tadi, ya. Kalau dia nggak jatuh asli, itu timbulnya itu nggak manis, dingin. Pak Bunya boleh tahu nggak sih jatuhnya tuh kira-kira di jam berapa? Karena saya akan nungguin di kebunnya Pak Bunya. Oh, masalah ini kalau durian ini nggak dipastiin, Mbak. Ibarat cinta ya Pak, jatuh Iya, tiba-tiba ya Pak? betul. Oh nggak tahu di jam berapa? Oh, nggak tahu kita. Itu rahasia Allah yang Sekian jatuh. tahun dari tahun 65 nggak tahu kira-kira jatuhnya kapan Pak? Oh, kalau jatuhnya ini begini, Mbak. Jatuhnya durian ini, ada yang jatuh durian itu kan muda, Mbak ya. Oke. Ya. Oke. Ada yang jatuh ini yang normal, yang asli, durian ini jatuh matang. Ada siang, Iya. ya, ada pagi. Baik, Tapi kalau masalah durian ini perbandingannya. iya. Kalau Pak Bun ya sebentar sebelum kita lanjutkan masalah perbandingan durian, nanti ya Pak ditahan dulu ya. Oh, Nanti iya, kita iya. kembali lagi. Iya, iya. Pemirsa Sido TV Lampung, Yudit Samanta masih bersama Anda, dan jangan lupa filosofi durian yang bisa Yudit ambil tadi dari pembicaraan dengan Pak Bunnya adalah ketika kita mengharapkan sesuatu, tunggu sampai dia matang, tunggu sampai dia jatuh sendiri. Sama dengan jodoh, ketika Tuhan mempersiapkan jodoh, tunggu sampai jatuh sendiri jodoh itu. Tapi kita udah siap-siap di bawah. Jangan sampai kita terlukai dan jangan sampai kita nggak siap menerima yang dikaruniakan oleh Allah. Kembali setelah yang satu ini. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't
ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat hanya di Sindo TV Lampung. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Masih bersama program tamu kita hari ini. Untuk kali ini Pak Buniani siap-siap membagi tip and tricks bagaimana memilih durian. Ingat, durian itu di luarnya keras, berduri, tapi dalamnya harum, manis, dan lembut. Itu filosofi durian juga. Jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luarnya, tapi dilihat dari isi hatinya. Asik. Kembali ke narasumber kita hari ini, Pak Buniani. Ya. Kalau tadi kita bicara masalah periode-periodenya ya Pak, ketika dia jatuh dan kapan ketika dia sudah pol matangnya itu Pak Yani. Ya, ya. Gimana Pak untuk ciri-ciri kira-kira di jam berapa dia jatuh biasanya ataupun di saat apa kalau musim penghujan seperti ini, apakah banyak yang durian berjatuhan berguguran seperti pahlawan kita dulu Pak tahun 66? Gimana Pak? Oh, masalah durian ini Pak ya. Pak tatap mata saya Pak. Kalau seumpamanya dia siang jatuh, Iya. seumpamanya siang jatuh 50 biji. Kalau malam itu bisa 2 kali lipat, Mbak. Bisa 100 biji? Ya, sebab waktunya itu antara 12 jam sama 24 jam kan kalau malam. Oh, Ya. jadi sekali jatuh tuh bukan satu-satu Pak? Bukan, so kalau ini banyak pohonnya, Mbak ya. Katakanlah satu lahan itu berapa pohon dan setiap pohon jatuh berapa Pak? Oh, kalau seumpama tiap pohonnya itu istilahnya Mbak, ada yang jatuhnya 10. Iya. Ada yang jatuhnya 5. Enggak mesti satu batang itu jatuhnya seumpama 10 semua, enggak mesti. Nggak mesti. Ya, kadang-kadang ada yang nyampe 15. Oh iya Pak. Jadi kalau durian ini siang jatuhnya 10, kalau malam bisa 20 Mbak, sebab 24 jam kalau malam. Oh Ya. gitu. Jadi di saat kita tidur kita terjaga dengan suara aroma durian dan suara alunan jatuh durian tadi ya Pak ya? Iya, iya. Luar biasa. Dan itu Bapak sempat ini nggak kaget nggak pada waktu Bapak pertama kali, oke katakan dari tahun 65, 66 ya, itu iya. Bapak pasti sudah menikah ya Pak ya? Oh, iya, iya. Dan pada saat itu sempat kaget nggak pada waktu saat istirahat bersama sang istri? Dakduk, 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 Iya. Gitu. Kalau misalnya kagetnya itu Mbak, kalau seumpama Iya. kita dekat di pohon durian itu, seumpama gubuk kita di sini Mbak ya, pohon duriannya seumpama 5 meter dari gubuk itu. Iya, Pak. Ya kadang-kadang kaget juga. Mbak. Kaget, masih kaget Ya, Pak, ya. kadang-kadang kalau dia jatuh nimpah daun itu ya, kayak kaget juga kita. Gerabak, kena dum. Oh, gerabak. Iya kan, kalau kena ini kan ada ininya Mbak. Kalau kena daun tuh istilah Lampungnya gerabas gitu ya. Oke, Ya. oke Pak. Ini sekarang nih, kalau kita bicara masalah durian yang jatuh, sedangkan kebutuhan sudah mendesak, durian belum jatuh. Apakah harus dipanjat, ataukah harus dirontokin, atau seperti apa? Mendesak kebutuhan dengan, Bapak kan petani durian, petani durian tuh Pak. Sekarang apakah masih berlaku bagaimana untuk diperem? Apa sih bahasanya Pak?
Oh, seperti diperem. apa? Begini. Untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak. Ya. Kalau kita kebutuhan mendesak ini begini, Mbak. Ya, misalnya durian ini, sewalaupun kita butuh, ya, kalau durian itu kita unduh muda, nggak ada yang beli. Sebab durian itu nggak bisa dimakan. Kecuali kalau kita butuh pas durian itu udah tua. Ya. Jadi kesimpulannya tetap bersabar, Pak. Kita sabar dulu. Sabar sampai dia jatuh ya, Pak. Ya, walaupun kita petik nggak ada yang beli, Mbak. Oh, baik. Sebab durian itu tahu orang muda, tahu yang belinya tahu. Mhm. Kalau yang beli yang teliti diciumin, dibauin dulu. Ya, kalau dia mentah nggak mau, jadi kita rugi. Oke. Ya. Memperlakukan durian aja harus dengan usaha optimal ya, Pak. Oh, iya, dengan betul. usaha yang maksimal. Betul, Apalagi memperlakukan pasangan hidup ya, Pak. Ya. Bercanda Pak, nih, Mbak. aku boleh lihat duriannya, Pak? Ini Bisa, boleh dibuka bisa, ya, Pak, ya, bisa. duriannya. Yang mana nih, Pak, yang mau kita coba, Pak? Iya, udah basing aja. Yang mana yang basing, Pak? Basingnya ya mau dikupas Bebas, iya boleh, Pak. Yang mana? ya? Kupas ya? Iya, dikupas. Makan waktu 2 hari 2 malam atau seperti apa, Pak? Ngupas durian, Pak? Oh, kalau ngupas durian ini, kalau Iya, bukan, soalnya pemirsa ini negonya agak lama, bukan durian biasa, tukang durian ya pemirsa ya. Sebelum klop harga baru dibuka. Oh, betul. Alright. Yang mana, Pak Bunyani? Basing. Nah, ini ada filosofinya juga pemirsa. Bukanya di sini aja, Mbak ya. Di bawah aja, Pak. Coba, Buka coba, di rumah takut. Pak RT, boleh, Pak? Di sini ya, Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, mungkin kita bisa lihat membuka durian itu harus sesuai dengan alurnya ya, Pak Bun ya. Iya. Harus sesuai dengan alurnya. Iya. Ini juga punya filosofi kehidupan bahwa kita menjalani kehidupan juga harus dengan sesuai dengan alurnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak sesuai dengan alurnya ada del-doel. Pasti benar ya, Pak ya? Iya. Luar biasa. Ini kalau bisa ini, Mbak, kita ngupasnya nggak kena ya, apa namanya juringnya ini. Juring bahasanya. Ya, nggak bisa buka, Mbak. Ya, uratnya. Ya, itu. Istilah uratnya. Wanginya sudah luar biasa ya, Pak ya. Pak Bunyani saat ini tengah mencoba bertarung dengan durian, membuka sesuai dengan jalan alur durian tersebut. 3, 2, 1. Yeay. Oke, bisa kita lihat pemirsa, durian ini memang kembali kita oke. Iya. Alright. Ini pasti legit dan manis ya, Pak ya. Kalau kata orang Palembang di luaran sana, Pak, pecak kucing tiduk. Oh, aduh juga namanya di sini kucing tiduk durian aduh. Kalau Bapak tiduk, Mama. Oke, saya boleh coba Ya silahkan. begini. Saya boleh coba yang mana nih, Pak? Baiklah, kameramen dan kru sabar karena ini adalah giliran saya. Allah Akbar. Ini ya, Pak. Bismillah. Boleh ditaruh di meja aja, Pak Bun, yuk. Ya. Very delicious. Nampol. Luar biasa. Pak, tadi kalau orang Lampung bilang apa nih, Pak? Kalau jatuh kebunnya gragas. Bahasa Lampungnya. Guguh. Guguh. Hijau durian guguh. Ya. And you know what? Very delicious. Enak banget, legit banget. Pasti tahu dong. Pak, apa sih Pak yang membedakan apakah durian Sukadanaham ini memiliki cita rasa sendiri, Pak, dibandingkan dengan ketika saya buka durian montong atau ketika saya membuka durian seperti saya mencoba durian Sukadanaham ini, apa Pak yang membedakan? Rasanya tuh seperti apa? Ciri-ciri Sukadanaham. Jadi ketika saya beli, oh ini punya Pak Bun ini, jelas. Ini nggak bisa dibohongin. Ya, oke. Karena di sini nggak ada stempelnya, Pak. Gimana? Ciri-cirinya, Mbak, kalau durian Sukadanaham ini, ya, yang pokok utamanya jatuh asli. Jatuh asli. Ya, sebab perbedaannya kalau durian Sukadanaham ini kan nggak diunduh, Mbak. Jatuhnya itu jatuh matang.
Jadi kalau misalnya dari montong itu memang montong itu bagus, Mbak. Bagus juga ya. Tapi ada perbedaannya. Kalau montong ini namanya durian ini kan pakai pupuk, Mbak. Pupuk. Beda, kayak ayam kampung sama ayam potong ya, Mbak ya. Sebab kalau ini istilahnya makannya itu, Pak, istilahnya dari sari-sari betul. Oh. Bukannya dari pupuk. Alami lah ini. Alami. Ya. Jadi tidak di itu juga. Ya. Pak, saya pengen tahu Pak bagaimana apa namanya supaya kita nggak mabuk durian, Pak. Tapi jangan dijawab dulu. Bagaimana supaya kita nggak mabuk durian? Ada tipsnya, ada triknya, atau seperti apa? Kalau nggak usah bicara kalau masalah mabuk cinta ya, Pak ya. Kita sekarang masalah mabuk durian. Jangan kemana-mana pemirsa, akan kembali program tamu kita hari ini setelah yang berikut ini. I really wanna love somebody. I really wanna dance the night away. I know we're only halfway there, but you take me all the way. You take me all the way. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi. Lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama saya Yudit Samanta dan Pak Bunyani sebagai petani durian asli Sukadanaham. Kita kembali dengan beliau. Pak Bunyani, mohon maaf Pak, ini pagi-pagi sudah ada durian di meja dan di luar sana masih ada 1 truk lagi, pemirsa. Langsung mau dinego. Ini nggak berat Pak bawanya pagi-pagi? Ini buat Yudit? Iya, enggak. Kalau misalnya bawa durian 4 biji ini enggak berat. Ya, enteng lah kalau cuma 4. Tapi kalau 1 truk ya berat juga. Bawa mesin. Oke, ini duriannya manis sekali Pak. Ya alhamdulillah lah, itulah keadaannya durian Sukadanaham ini. Iya, Pak Bun, kira-kira ketika durian Sukadanaham tidak ada di Lampung, itu kan banyak durian yang masuk Betul. ke Lampung tuh. Kalau sekarang banyakan durian di mana tuh Pak? Durian dari Lampung asli atau memang dari luar? Durian eksodus Pak? Kalau sementara ini dari Lampung ada, ya dari luar ada. Dari Lampung ada, dari luar ada. Ada, ya. Banyakan mana Pak? Maksudnya? Ketika Pak Bunyani susah menjawab bagaimana banyakan mana durian sekarang, yang saat ini musim sekarang, ini banyak dipenuhi dengan durian Sukadanaham asli. Betul. Atau datang dari luar Lampung? Oh, kalau waktu ini, bulan ini, ya, banyak dari luar Lampung. Dari luar Lampung ya Betul. Pak ya? Durian ya Pak? Iya. Bukan selain durian kan Pak? Bukan duku, bukan.
Oke, Pak Buniani kasih tahu dong gimana caranya kalau saya termasuk salah satu yang penggemar durian, Pak. Dan terima kasih sekali saya sudah dapat durian pagi ini dan saya sudah mencobanya, itu manis, legit banget. Kalau kata orang Lampung, bangi nih. Bangi nihan, ya. Ini supaya nggak mabok, makannya itu seperti apa, Pak? Begini, kalau mengenai nggak mabok ini sebetulnya nggak mabok masalah durian ini, cuman pening. Ya. Terus bedanya pening sama mabok apa? Nah, kalau mabok dia bisa muntah. Oh my God. Mbak ya. Oh, kalau mabok bisa muntah? Ya bisa muntah, itu mabok namanya. Oke. Nah, kalau dia pening belum mabok. Yang pertama, makan duriannya ini jangan banyak-banyak. Ya. Maksimal berapa, Pak? Ya kalau maksimalnya, kalau satu orang seumpama makan durian ini, durian satu seumpama, Mbak ya. Iya, durian satu. Oke. Yang sedangnya itu istilah 2 orang. Oh. Ya, atau 3 orang. Oh. Jadi kalau seumpama kita paksain, memang duriannya enak manis, Mbak ya. Iya. Nah, kalau kita paksain itu yang ujungnya kita itu agak pening, agak mabok. Pudok ya. hulu. Podok. Jadi kalau bahasa Lampungnya, podok ini Bu, ya. Mbak, Ibu, jadi baik. podok. Iya. Kalau durian ini sebetulnya kata orang dulu. Ini katanya, bukan dari saya. Kalau yang enggak mabok, kata orang tua dulu, minumnya di sini. Di cangkangnya ya. ya. Dan itu syarat aja, simbolis aja, atau memang harus 1 gelas terus habis sampai diminum di situ? Enggak, syaratnya aja air dituang di sini, nah, langsung diminum di sininya. Oh gitu. Nah, Setelah itu kita minum air biasa gitu ya? Betul. Bukan berarti kita 1 gelas kita tuangin terus di situ minumnya medianya cangkang durian, bukan? Bukan. Syaratnya aja Syaratnya ya? Kata orang tua dulu? Kata orang tua dulu. Oke, dan saya pikir saya juga sedang berbicara dengan orang tua, berarti lebih tua. Ini berarti ada nasihat ini ada sebelum 1912. Pemirsa, tahu nggak pemirsa kalau Pak Buniani tadi bicara bahwa duren, ketika saya tanya tip and triknya supaya nggak mabok itu seperti apa, beliau bilang jangan kebanyakan. Nah, ini juga masuk ke filosofi hidup kita, ngambil dari durian lagi. Apa-apa yang kebanyakan, apa-apa yang terlalu banyak, terlalu berlebihan dari porsinya itu tidak baik, termasuk cinta. Balik lagi Pak Bon. Iya, iya. Ini ada duren Krui. Iya. Ada duren Kota Agung. Iya. Sukadanaham. Iya. Bedanya apa nih Pak, sama-sama dari Lampung? Bedanya yang dari Krui, dari umpama dari Krui Mbak ya, dari Kota Agung. Dari sini. Sebetulnya duren itu Mbak ya nggak ada bedanya Mbak. Cuman perbedaannya dirasa, rasanya. Rasanya kalau yang jatuh asli itu bagus. Tapi seumpama kalau duren dari Krui sana unduhan, seumpama dari Kota Agung itu unduhan, ya akibatnya itu enggak manisnya itu Mbak. Ya jelas kalah sama duren Sukadanaham ini. Ini duren Sukadanaham ya. Kalau duren Sukadanaham ini jatuhnya asli. Dari tahun, pokoknya dari tahun 60 ke sana sudah kesohor. Kesohor. Udah kesohor. Luar biasa. Ya. Pak, nih, ini durian yang digantung-gantung nih Pak, kita lihat di video tayang ini Pak. Oh, betul. Yang jatuh sendiri asli, jatuh dengan sendirinya tuh yang seperti apa ciri-cirinya Pak? Itu kan bagus-bagus semua tuh Pak. Betul. Apakah yang retak ujungnya? Atau yang penuh perjuangan duriannya yang agak mengharu biru kalau kita lihat Pak, menyedihkan. Itu jatuh asli atau seperti apa Pak? Kalau yang jatuh asli, Mbak Duren ini, warnanya agak-agak kemerah-merahan ya. Kemerah-merahan, tapi nggak retak ya Pak? Enggak, kalau yang retak ini, dia jatuh, kena kayu, kena batu, itu retak boleh jadi. Kalau dia apalagi kena penderitaan hidup tambah retak ya Pak? Betul. Ya? Kalau seumpama durian ini jatuh matang, ini Mbak ya, dia kena batu, jelas dia pecah. Bekas. Ya. Tapi kalau durian ini memang dia mentah jatuhnya, enggak bakal pecah, enggak. Sama kalau durian ini Mbak ya, kayak kata Mbak tadi itu, durian ini dari romannya itu aja kelihatan Mbak. Yang pokok utamanya gagangnya ini istilahnya putih di sininya Mbak.
Putih. Ya, putih rata. Kalau Kalau yang nggak jatuh asli, kalau ini istilahnya ada potongan dikit, nggak rata begini, itu bukan jatuh, Mbak. Ya, kalau durian ini istilahnya kelihatan, Mbak, dari bodinya, dari dia potongan jatuh gagangnya ini, Mbak, ya kelihatan. Yang unduhan sama yang jatuh asli beda. Jadi saya lihat dari gagangnya dulu ya, Dari Pak ya. gagangnya. Apakah? Yang pertama durian itu kalau dia jatuh, ada wanginya, Mbak. Ada wanginya. Ya. Kalau yang wanginya wangi durian asli apa wangi kasturi, Pak? wangi durian asli. Wangi durian asli. Oh iya, istilahnya nyentak betul. 5 meter aja durian itu, Mbak ya. Ini mah Mbak ya, 5 meter dari pohonnya itu kalau yang jatuh asli di bawahnya wanginya udah nyampe. Subhanallah. Ya. Ya. Itu artinya apa, Pak? Saya juga dapat filosofi lagi nih, Pak, tentang durian, Pak. Ya. Jangan dilihat pemirsa, setelah kita bicara masalah wangi-wangi tadi, jangan dilihat seseorang itu dari wanginya. Ada yang Pak Bun tadi bilang 5 meter sudah wangi, ya kan? Macam-macam wangi seseorang, termasuk durian. Tapi dilihat nanti ketika dibuka dan isinya. Tidak cukup kita mengenai durian atau mengenali seseorang dari wanginya saja. Akan kembali setelah yang satu ini. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together and sky. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, masih bersama dengan tamu kita hari ini, Pak Bunia. Di sini sudah siap-siap menebar jala dan bukan hanya aroma yang ditebar di studio ini, tetapi juga tip dan kira-kira apa cara kita memakan durian seperti apa supaya nggak mabuk. Terus juga tadi sudah dibilang ciri-ciri durian yang benar-benar jatuh sendiri dan itu bukan raman, bukan diperam ya, Pak ya, maksudnya begitu. Pak Bunia, tadi sudah dibilang ciri-cirinya kalau yang diperam ini warna pink. Kalau yang jatuh sendiri gagangnya ya ini, Pak. Rata. Rata. Oh iya gitu, Pak. Pak, sekarang kan kalau Yudit lihat tuh di Wai Halim banyak sekali durian tuh, Pak, di area Wai Halim itu. Apakah itu durian dari Sukadanaham juga atau seperti apa dan bagaimana, Pak, masalah persaingan penjualan durian ini, Pak, dari yang asli Sukadanaham dan yang datang dari luar? Termasuk di Wai Halim itu termasuk dari Sukadanaham juga atau seperti apa, Pak? Bukan. Kalau durian Sukadanaham ini dapat saya katakan lokasi kita ini aja. Daerah antara Lembah Hijau ke Palang Besi. Kalau durian yang di Wai Halim itu, Mbak, itu durian dari luar. Durian dari luar. Durian dari luar itu sebetulnya, Mbak, ya itu yang sering
ngejatuhkan daerah Lampung ini, daerah kita ini. Iya, kenapa itu? Sebab banyak ngaku-ngaku durian di luar itu ngaku durian Sukodanaham. Nah ini yang masalahnya kita nggak enaknya. Padahal durian itu bukan durian dari sini. Sebab durian dari sana itu kebanyakan durian itu dikarenakan durian jauh banyak mentah, diperam dulu. Tapi kalau ada yang beli di sana itu ngatakan durian Sukodanaham. Padahalnya itu bukan. Itu durian dari jauh. Dari ada yang dari Bengkulu, dari Lahat, dari Tebing, dari Palembang. Kalau durian kita Sukodanaham ini istilahnya paling jauhnya antara Bambu Kuning ke sini. Enggak ngejauh-jauh. Kok jauh amat kita ngejualin sampai di sana. Jadi sekitar kita di sini aja udah habis durian itu. Oh gitu. Sama kalau dipikul durian Sukodanaham ini Mbak ya. Iya. Baunya itu kita pikul di jalan itu baunya itu orang pada noleh. Iya. Kalau yang Noe Halim ini maaf ya, bukan Iya. kita ngejelek Noe Halim bukan. Iya. Kalau durian kayak istilahnya penuh kayak di jalan yang nyusun itu belum tentu bagus Mbak itu. Belum tentu bagus. Pak Bunya nanti Pak Bunyani temenin Yudit ya kalau mau beli durian ya. Atau saya langsung datang ke tempat gubuknya Pak Bunya. Iya. Dan itu pasti Iya, insya Allah. Pol. matangnya. Iya. Pak Bunya. Ini Pak Bunya punya sendiri kebun durian. Ada berapa batang Pak? Oh ini begini. Saya secara jujur aja Iya. ya. Saya ingin yang jujur Pak, Iya. katakanlah sejujurnya. Baik. Ya dulu ada. Tapi tanah itu udah kita jual karena kebutuhan. Iya. Ya. Tapi masih saya yang ngurusnya. Oh iya baik-baik. Ya, Iya. yang belinya itu orang Cina. Nah, jadi sekarang ini masih saya kepercayaan yang beli tanah saya itu dipercayain sama saya. Oh gitu ya Pak. Ada berapa batang Pak? Oh itu lebih kurangnya kalau misalnya 40 batang ada. Nah dari 40 batang itu sendiri Pak, kira-kira ketika dia jatuh, runtuh ataupun panen yang bisa dijual, itu kira-kira berapa buah dari si 40 batang itu Pak? Oh begini, ini enggak tentu Mbak, sebatang itu sekian, itu enggak tentu kan. Iya. Seumpama sebatang ada yang 100, ada yang 50. Jadi enggak merata buah itu seumpamanya sama itu enggak Mbak. Jadi lebih kurang 40 itu, 40 batang itu ada yang 50 biji, ada yang 100, ada yang 25. Waktu ini kebetulan Mbak ini nanya, memang kebetulan durian itu sekarang di kebun saya itu lagi istilahnya kira-kira bulan 3 itu mulai jatuh matang. Bulan 3? Iya. Berarti ini belum jatuh? Belum, masih begini. Gimana Pak? Masih muda. Kode ya Pak ya, Ya. masih begini. Betul. Saya pikir Ya. masih begini Pak. Enggak. Saya pikir masih begini. Jadi istilahnya Mbak Durian itu lagi Oke. muda. Oke, lagi muda. Di bulan 3 ya Pak? Iya. Sudah lewat Pak, Januari, baiklah. Oh iya. Pak Bun, dalam sehari ketika panen durian, Pak Bun kira-kira mohon maaf ya Pak ya, dapat penghasilan berapa nih dari durian? Bersihnya dalam sehari. Oh ini begini Mbak ya. Apa durian ini punya saya sendiri apa dapat beli? Mbak begini Mbak ya, penghasilan ini kalau kita seumpamanya beli Mbak ya, kan kita cari kelebihan. Oke. Ya. Seumpama modalnya taruhlah 1 juta ya. Berarti kalau kita lebih 1.200.000 berarti untung kita 200. Iya. Ini kita pakai modal kalau kita beli. Iya. Ya. Sama kalau kita dari kebun juga seumpamanya Mbak ya. Penghasilan ini Mbak kan nggak tentu jatuhnya Mbak. Iya. Kadang-kadang pagi ini 10. Iya. Kadang-kadang besok 50. Iya. Kadang-kadang jatuhnya sehari itu juga sehari semalam itu 15 biji. Jadi penghasilan itu memang ada Mbak. Penghasilan itu walaupun dikit-dikit ada. Maupun kita dari beli punya orang lain, Atau maupun punya ya punya milik kita. sendiri. Ya. Jadi belum pasti. Bisa nggak kira-kira aja? Boleh tahu nggak Pak? Mohon maaf, kira-kira aja. Sedikit-sedikitnya. Ini begini Mbak ya.
Enggak. Ini penghasilan ini sebab penghasilan apakah saya ini beli durian orang lain? Iya. Apakah punya kita sendiri? Itu kan keuntungannya maksudnya. Iya, keuntungan, Pak. Sebab begini Mbak, durian ini ya. Kalau durian ini habis, ya kita habis. Jadi enggak dipastikan hari itu dapat untung. Kadang-kadang 2-3 hari sebab belum habis Mbak ya, durian ini masih kemodalan. Ya. Ini sejarah jujur aja. Ya. Walaupun sore TV itu saya ngerti. Jadi kalau durian ini habis hari itu kita jual, Mbak ya. Walaupun sedikit kita ada untungnya. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau seumpama durian ini 100 biji, Mbak ya. Hari ini cuma laku 10. Jelas kan kita masih kemodalan, belum untung. Jadi 2-3 hari dulu durian itu habis, baru ketahuan berapa modalnya tadi. Kelebihannya punya kita. Kecuali kalau durian ini saya beli durian 4 biji. Pak Bun, saya kesulitan nih Pak menghitung Pak. Mulai dari Bapak bilang berapa modal, berapa batang. Seandainya ada 40 batang menghasilkan 1000 durian seandainya. Kemudian modal Bapak adalah 10 juta seandainya. Maka berapa Pak nomor telepon Bapak? Bingung kan pemirsa? Betul. Akan kembali setelah yang satu ini. Enggak apa-apa, itu bagus juga. But I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, masih di program tamu kita hari ini dan masih bersama dengan Pak Bunyani, salah satu petani durian asli asal Sukadanaham. Kita bicara lagi dengan beliau. Pak Bunyani, tadi sudah bicara masalah kira-kira pendapatan yang alhamdulillah ada pasang dan ada surutnya juga. Kemudian juga pada saat panen durian juga ada pasang dan ada surutnya juga. Tapi kalau misalkan aku boleh nggak bertanya, anak-anak Pak Bunya ada berapa dan itu bisa sekolah semua karena hasil penjualan dari petani durian atau hasil berjual durian? Ya, anak saya istilahnya sudah rumah tangga semua. Rumah tangga? Ya, tadinya waktu sekolahnya bukan dari durian ini aja. Ya, sebab durian ini misalnya setahun sekali. Oh iya.
Ada juga penghasilan dari yang lain. Bisnis ya Pak ya? Iya. Kalau kata orang sekarang jual durian online shop. Oh bukan? iya betul. Iya iya. Jadi mengenai kata Mbak Ada tadi, berapa anak Pak? kalau anak saya semuanya ada 7. 7. 7. Yang 4 istilahnya cewek, yang 3-nya istilahnya cowok. Dan sudah mentas semua istilahnya. Alhamdulillah sudah rumah tangga semua. Iya, alhamdulillah. Syukur ya Pak ya. Iya. Dan senang. Itu anak-anak juga ada yang mengikuti jejak Bapak, ikut menjual durian pada musimnya? Ada. Ada juga ya Pak ya. Nah. Dan sudah pandai semua milih durian. Ya, alhamdulillah sudah pandai ya. Luar biasa. Pak Bunia, untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan lebih luas durian Sukadanaham, dulu kan sempet nih dibuat festival durian Ya. di sini. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya Pak ya. 2 tahun 3 tahun yang lalu. Nah, kalau menurut Bapak, harapan Bapak nih, bukan hanya festival durian, dan Sukadanaham juga bukan tinggal nama saja durian dan tugunya, tapi setelah itu entah kemana ceritanya durian ini. Apa Pak kira-kira harapan Bapak dari pemerintah, ataupun perhatian apa yang Bapak inginkan dari pemerintah ataupun pejabat terkait dengan durian asli Sukadanaham ini, durian Lampung lah Pak? Ya, yang pokok utamanya supaya jangan hilang, ya, jangan hilang durian ini. Gimana caranya menurut Bapak? Jadi maksudnya ini istilahnya ditanam kembali dengan bibit yang bagus, yang unggul, ya. Ya, pengharapan dari saya maupun dari rakyat Sukadanaham, mudah-mudahan dari pemerintahan, ya ada ngasih bibit yang lebih bagus lagi, ya. Istilahnya dari pemerintahan yang lebih bagus lagi, ya untuk ya nambah-nambah istilahnya lebih bagus di Sukadanaham ini, ya bibit yang lebih cantik begitu, ya harapan kami. Ya. Bibit yang lebih cantik itu harusnya diambil dari mana harapan Bapak? Ya, harapan saya itu kan ada, Mbak ya, bibit yang sekarang ini. Kata dia orang ada yang lebih cantik, lebih bagus, lebih super. Harapan kami ya mudah-mudahan bisa ya istilahnya Pemerintah membantu. Pemerintah istilahnya yang membantu kami di sini. Nanti hasilnya kan kita sama-sama rakyat ini yang makan. Iya, Ya, betul. ya. Jadi istilahnya menunggu bantuan dari pemerintah dan menunggu kepedulian serta Iya, betul. apa yang akan dibuat selain festival durian Betul. tempo hari ya Pak, Ya, ya. Pak Bunia ya. Terus Pak, kalau ini yang terjadi sekarang Sukadanaham sudah kita nggak usah bahas lagi, sudah terkenal dengan durian Pak. Ya. Jika sekarang ada masuk durian dari impor, itu menurut Bapak seperti apa tuh? Ini termasuk ancaman atau ini harus dibicarakan lagi, atau Bapak ada pesan lagi untuk pemerintahan ataupun pejabat terkait dengan masuknya durian-durian impor? Ada? Ini begini. Sempat melamun Bapak. Ya. Maksud saya agak ini Mbak kebingungan. Sebab durian ini Pegangan Pak, jangan bingung. Iya. Iya. Enggak, durian yang diimpor ini kan begini Mbak ya. Yang impor ini Jadi ancaman kita bukan? ya jadi ancaman juga. Jadi ancaman kita itu maksudnya itu ancam kita itu istilahnya durian itu kalau bagus ya enak, Mbak. Iya. Kalau durian itu agak jelek, seumpama saya katakan tadi durian diimpor ini seumpama Dwayalim. Taruhlah di dagang Dwayalim mengatakan bahwa durian ini durian Sukadanaham. Nah, itu yang agak kecewa kita. Sedangkan durian itu bukan durian dari sini, dari impor. Ya, durian itu istilahnya perbandingannya Mbak itu ya jauh bagusnya. Oke. Begitu. Oke, baik Cuman Pak. itu aja kita kecewanya itu dia mengaku yang durian di luar itu durian Sukadanaham padahal bukan. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Bunia waktunya dan terima kasih duriannya untuk saya. Ya, alhamdulillah. Oke, pemirsa Sindo TV Lampung, jangan lupa bahwa durian ini bukan hanya sebagai simbol, bukan hanya sebagai nama besar dari Lampung dan punya tugu durian di Sukadanaham. Kemudian yang menjadi pikiran kita adalah apakah kedepannya ini tetap akan lestari, tetap akan besar sesuai namanya, seperti apa yang dikatakan oleh narasumber kita dari tahun 65 sebelumnya buah ini sudah terkenal. Bagaimana?
apa yang akan kita berikan untuk petani durian, terobosan apa lagi, inovasi apa lagi untuk mereka. Saya Yudit Samanta untuk tamu kita hari ini. Sampai jumpa.